Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan masih melanjutkan kisah petualangan Tori yang spesial Bond ya. Terima kasih kepada pihak Sinta Diary yang sudah mengizinkan kami membawakan kisah yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai basa-basi kepanjangan lagi, langsung saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke alam Kerinci. Perang besar di alam gaib Kerinci dimulai. Petualangan Tori Special Bond Part 2. Di pusat kota Jagratara, di dalam istana berkumpul para petinggi Jagratara seperti klan Zenoid, klan Medu, klan Gangba, klan Nugo, dan lainnya, yang mana mereka mewakili setiap pemimpin klan dan menjadi para tokoh penting di Jagratara. Senang bisa berkumpul kembali. Kali ini aku mengundang kalian semua karena ada suatu hal penting yang ingin aku sampaikan. Ucap Talus. Pemimpin, apakah ini ada kaitannya dengan rombongan Gabon Roka? Tanya Gangba, pemimpin klan Gangba. Ya, kau benar Gangba. Akhir-akhir ini aku mendapatkan informasi bahwa mereka sebentar lagi akan melakukan pergerakan dan menyerang wilayah kita ini. Jelas Talus. Bagus, kemarilah. Aku sudah tidak sabar ingin membuat perhitungan dengan Gamon yang telah membuat anakku cacat. Kata Gangba, jiwa merah peringkat 2. Rombongan mereka juga yang telah membunuh anakku. Klan Zenoid tidak akan diam begitu saja. Pemimpin kita juga harus melakukan gerakan lebih awal. Pinta Zeno, pemimpin klan Zenoid, jiwa merah peringkat 3. Klan Meduku juga memiliki dendam dengan mereka. Meskipun sekarang klan Medu sudah tidak lagi di blacklist di pelelangan, tapi rasa malu kami masih membekas. Aku secara pribadi juga harus buat perhitungan dengan mereka. Tegas Medu, pemimpin klan Medu, jiwa merah peringkat 2. Ya, aku mengerti. Kalian semua memiliki dendam, tapi kita akan bertindak bersama. Jangan pernah melakukan sendiri-sendiri, yang mana itu justru merugikan kalian. Aku yakin Gabon dan Roka telah memiliki jiwa merah peringkat 3 dengan kepadatan tertinggi. Aku mungkin akan kesulitan untuk melawan mereka sendirian. Belum lagi ahli yang tidak kita ketahui di pihak mereka. Aku sempat frustasi bagaimana menangani mereka, tapi kita mendapatkan bantuan yang tidak terduga. Seperti yang kalian tahu, Datua Baduya kemari lagi. Kali ini bukan untuk menjual atau mencari barang di pelelangan, tapi dia bersedia membantu kita untuk mengurus masalah ini. Jelas Talus? Itu sangat bagus sekali. Jika Tuan Baduya membantu kita, tidak mustahil kita bisa mengalahkan mereka. Lalu apa rencana kita, pemimpin? Tanya Zeno. Untuk saat ini, persiapkan prajurit terbaik kalian untuk serangan yang akan datang. Jangan menahan diri atau kalian akan mengalami kerugian. Balas Talus. Kami semua siap. Sementara itu, di tempat lain yang masih di kawasan Jagratara, Ganju, Gubang, Cadik, dan Alius. Siap, Master. Kali ini jangan lagi mempermalukan aku. Tugas selanjutnya kalian adalah mendapatkan buku jiwa. Tidak peduli bagaimana cara kalian mendapatkannya. Saat perang berlangsung, kalian harus mulai bertindak. Siap, Master. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Dan untuk sementara ini, kalian tetap di sini dan bergeraklah jika sudah waktunya. Aku akan pergi sebentar. Master ingin kemana? Tanya Alius. Aku akan menyapa penghuni padang kematian. Selama aku pergi, kalian bebas melakukan apapun, tapi ingat, jangan bertindak memalukan. Kalian membawa nama Baduya. Ingat itu. Dipahami, Master? Sementara Master pergi,
Kita akan mengumpulkan informasi terkait klan Barba dan Zen. Kita tidak bisa menunggu penyerangan itu terjadi. Kita harus berinisiatif untuk melakukan tindakan. Ini adalah ujian dari Master. Kita dibebaskan untuk melakukan sesuatu, bukan berarti kita harus bersantai juga. Mungkin ini adalah tes agar kita bisa memanfaatkan waktu yang baik yang diberikan oleh Master. Jelas, Kanju? Aku setuju denganmu, balas Salius. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanya Gubang. Ayo, kita pergi mengintai. Kita tidak akan bertindak kecuali terpaksa. Tidak perlu mengulur waktu. Kita bergerak sekarang. Para murid Baduya juga melakukan tindakannya sendiri. Perang besar akan segera terjadi. Ini akan menjadi hal sulit bagi Gabon dan Roka, akan tetapi perang tidak bisa dibatalkan. Udara panas menyelimuti seluruh wilayah padang kematian, menciptakan fata morgana yang menyebar di tempat yang luas. Sosok lelaki tua berjalan dengan cepat seperti berlari, namun setiap langkahnya terlihat pelan. Sosok tua itu adalah Datua Baduya. Baduya berhenti di tengah-tengah padang pasir yang berwarna merah. Sesekali ia memperhatikan sekelilingnya sambil mengelus jenggotnya dan tersenyum sinis. Aku sudah di sini. Kenapa kalian tidak muncul? Ucap Baduya. Sap. Kau lagi orang tua? Apa maumu? Tanya sosok bersiram merah muncul diikuti beberapa sosok yang serupa. Aku punya penawaran bagus kali ini. Bukan tentang barang ataupun yang lainnya, tapi sesuatu yang pastinya kalian tidak akan bisa menolaknya. Katakan, apa maumu? Penawaran apa yang akan kau berikan? Dan apa maumu dari kami? Aku bisa memberikan seluruh alam kerinci ini untuk kalian. Sebentar lagi akan terjadi perang besar. Tidak peduli siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Saat pemenangnya dipastikan, kalian bisa bergerak untuk mengambil alih wilayah ini. Kenapa aku harus mempercayaimu, manusia tua? Ya, karena aku tahu kalian telah membuat kesepakatan dengan Talus, bukan? Tapi seperti apa yang kalian dapatkan? Jika kalian mau mendengarkan aku, kalian bisa menguasai seluruh wilayah kerinci ini. Lalu, apa maumu, manusia tua? Sederhana, cukup sederhana. Singkirkan Talus saat waktunya tiba. Aku menginginkan sesuatu yang akan aku dapatkan sendiri. Percayalah, Talus tidak bisa dipercaya. Aku juga tidak memaksa kalian mempercayaiku. Setidaknya aku bukanlah orang dari wilayah ini. Setelah aku mendapatkan apa yang aku mau, aku langsung pergi dari wilayah ini. Katakan, kapan perang itu terjadi? Namaku Lisi, komandan tertinggi pasukan merah. Penawaranmu cukup menggiurkan kami, karena tujuan kami adalah menginvasi wilayah ini. Tapi aku tidak memiliki banyak bawahan. Jika apa yang kau katakan benar, maka aku menyetujui penawaranmu ini. Lalu apa lagi yang akan kau inginkan dari kami? Aku rasa tidak hanya itu saja. Sepertinya kau mulai menunjukkan ketulusanmu. Baiklah, namaku Baduya. Ada sesuatu yang aku inginkan dari kalian. Berikan padaku beberapa sumber energi iblis yang murni, setidaknya 4 buah. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau lakukan dengan sumber energi iblis itu? Apakah berniat untuk bergabung dengan kami? Mungkin saja ya, tapi tidak untuk saat ini. Ketahuilah, kita melayani sosok yang sama pada dasarnya. Aku dari sekte pembunuh iblis, meskipun tujuan kita berbeda, pada dasarnya kita di jalan yang sama. Sekte pembunuh iblis? Kalian hanya sekumpulan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi baiklah, aku akan berikan sumber energi iblis. Untuk saat ini aku mempercayamu. Terima kasih. Jika begitu aku pergi. Tidak lama lagi perang akan pecah. Lebih baik tempatkan beberapa orangmu untuk mengintai di sekitaran Jagratara. Baik, aku menerima informasi ini. Pada waktunya tiba kami akan bergerak. Sampai bertemu lagi. Baduya kemudian pergi. Sementara itu, rombongan Ki Sabto tiba di pinggiran pantai, wilayah di mana kerajaan Jaladi berada. Wah, menyenangkan sekali tiba di alam yang memiliki keindahan laut yang menakjubkan ini, ujar Ki Sabto. Sepertinya kita tiba di tempat yang dulu, Tuan Bon. Ya, kau benar, Liwung. Ini akan menjadi lebih mudah. Bon, apakah pernah kemari? Tanya Ki Sabto. Ya, Pade. Waktu itu, aku, Jaka, dan Liwung tiba di sini saat mencari keberadaan pusaka Raja Kayu yang dicuri. Balas Bon. Kita istirahat dulu sejenak di sini, menikmati pemandangan yang indah. Kita tidak memiliki banyak waktu. Lebih baik bergegas melakukan tindakan. Balas Pangjar. Apa kau tahu kita harus bergerak kemana, Pangjar? Tanya Ki Sabto. Bukankah Liwung sudah pernah ke sini sebelumnya? Aku rasa dia tahu sesuatu.
Tunggu Pangjar, meskipun kami pernah ke sini, tapi kami tidak tahu arah yang benar menuju ke kota Jagratara. Saat itu kami meminjam portal dari kerajaan Jaladi untuk menuju wilayah Jagratara, balas Liwung. Jika begitu, ayo pergi ke tempat kerajaan Jaladi berada, desak Pangjar. Tidak semudah itu Pangjar, waktu itu kami bersama seseorang dan bisa memasukinya. Sudah kukatakan, kita istirahat dulu di sini. Nanti juga akan ada yang kemari. Jika kalian tidak sabar, pergi saja jika kalian mau, kata Ki Sabto. Apa yang guru besar katakan pasti benar. Kalian bersabar dulu, tergesa-gesa tidak baik. Ki Joyo menambahkan. Aku akan di sini, kata Maung. Baiklah jika begitu, aku ikuti perkataanmu itu, sahut Pangjar. Nah, begitu lebih baik. Bon, bagaimana jika kau ceritakan bagaimana kalian tiba kemari waktu itu? Bon menjelaskan panjang lebar, bergantian dengan Liwung yang ikut membenarkan saat Bon keliru dalam berucap. Bon menceritakan saat dirinya memasuki kerajaan Jeladi bersama Jaka dan Liwung, mereka terpisah dari rombongan Tori saat memasuki Gate Hall. Saat itu, Bon dan Liwung memasuki alam kerinci. Disinilah lautan seribu badai berada. Angin kencang berembus kencang, membawa ombak yang menghantam karang. Burung-burung aneh berterbangan. Beberapa hinggap di pinggiran pantai untuk mencari mangsa. Pantai yang bersinar indah dengan pemandangan panorama langit kemerahan, petir-petir bersautan meskipun berada di alam jin. Situasinya tetap saja menyeramkan, tapi seperti di sana adalah tempat yang cukup baik di alam daratan jin daripada tempat di alam kerinci manapun. Dua sosok misterius berdiri di atas karang. Mereka nampak kebingungan karena baru saja tiba di tempat yang menurut mereka sangat asing. Mereka memandangi lautan yang luas, cukup nyaman dan tenang. Mereka menjadi betah berlama-lama di tempat tersebut meskipun di belakang mereka adalah hutan yang lebat. Mereka menemukan tempat terbaik untuk menikmati pemandangan yang indah itu. Ada di mana kita, Jaka? Ya di alam kerinci, Bon. Jahanam, maksudku di wilayah mana ini? Kau buta, Bon. Kita itu ada di pinggiran pantai. Bertanya sama kau ini bisa buat aku stres. Kenapa pula aku bisa tiba sama kau? Kau yang aneh, Bon. Mana aku tahu kita ada di mana? Liwung tiba-tiba muncul dari hutan. Sepertinya mereka tiba di tempat yang sama, hanya berbeda tempat yang tidak begitu jauh. Liwung sempat mengintai dua sosok yang berdiri di atas karang itu. Awalnya ia berniat untuk menghindarinya, tapi penciuman Liwung mengenali mereka dan menghampirinya. Hei Liwung, ucap mereka berdua serentak. Sepertinya hanya kita bertiga yang tiba di wilayah ini. Kau tahu di mana sekarang, Liwung? Ucap Jaka dan Bon bersamaan. Kita ada di pinggiran pantai. Aku tahu, tapi maksudnya sekali lagi mereka berdua bicara bersamaan. Jahanam kau, jangan ikuti aku bicara terus dong. Mana pula aku ikuti kau, Bon? Kau yang mengikuti ucapanku. Aku duluan yang berkata jahanam. Tidak, aku duluan. Sudah. Mereka berdua berdebat sesuatu yang tidak penting yang membuat Liwung bingung sambil menggaruk kepalanya. Sudah cukup. Hentikan kelakuan konyol kalian. Kita sepertinya berada di wilayah Jaladi. Kita cari seseorang untuk bertanya, ucap Liwung. Kau seharusnya bilang dari tadi, Liwung. Balas mereka berdua serentak. Mereka pergi dan mulai menyisir pantai. Pasir yang lembut agak basah mereka lewati. Burung-burung aneh yang sedang mencari makan tidak peduli dengan kehadiran mereka bertiga. Burung aneh itu cukup besar, seukuran 2 kali burung elang. Bentuk mereka juga hampir mirip seperti elang. Memiliki kaki yang kuat dan kuku yang runcing, namun mulut mereka bukan paruh tapi mulut yang dibalut dengan gigi-gigi yang runcing dan rapat. Ada sekitar puluhan lebih, ratusan yang melayang di udara. Meskipun burung-burung itu cukup menyeramkan, mereka adalah kawanan burung yang tidak agresif. Mungkin. Liwung, apakah burung-burung ini tidak berbahaya? Wujud mereka sangat mengerikan. Bisa saja mereka memakan kita, tanya Bon. Tidak, tapi jangan mengganggu mereka. Asalkan kita tidak merebut mangsa mereka atau memprovokasi mereka, ya tidak akan mengincar kita. Aku tidak tahu burung apa mereka ini, tapi mereka cukup bersahabat dengan makhluk lainnya dan memilih menghindar jika bertemu sosok yang mengancam mereka. Balas Liwung. Hei Liwung, kau bilang kita berada di wilayah Jaladi. Di mana tempat pemukimannya? Apakah ada di dalam hutan itu? Tanya Jaka sambil menunjuk ke arah hutan. Aku juga tidak tahu, Tuan. Tapi aku dengar kerajaan Jaladi itu berada di lautan. Kita telusuri pinggiran pantai. Siapa tahu bisa menemukan petunjuk. Aku sendiri tidak pernah pergi ke wilayah ini.
Tapi hanya sebagian besar informasi yang aku dapatkan. Balas Liwong, terdengar suara ledakan atau mungkin benturan dengan suara yang cukup keras hingga membuat mereka bertiga terkejut. Suara apa itu? Jahanam, bikin aku kaget saja. Arahnya dari dalam hutan. Ayo kita selidiki. Jaka, jangan sembarangan, bisa bahaya. Bon menyusul Jaka, Liwung tidak mungkin diam saja di sana. Dia juga pada akhirnya mengikuti mereka berdua. Jaka bersembunyi di atas pohon yang cukup rimbun, disusul Bon. Liwung berada di bawah memantau seperti halnya seekor harimau mengintai mangsa. Wah, aku tidak menyangka akan ada banyak sekali kelompok makhluk seperti mereka di dalam hutan. Jaka, sepertinya ini bukan pertarungan dua sosok melawan banyak sosok lainnya. Bukankah itu tidak adil? Apa kau mengharapkan keadilan di alam gaib ini, Bon? Jangan mimpi. Tidak ada hukum, tidak ada keadilan. Yang kuat, yang menjadi hukum di sini, berlaku untuk alam-alam gaib lainnya. Aku cukup kasihan dengan harimau itu. Dia sudah kepayahan melindungi rekannya. Apa kita bantu saja, Jaka? Hei, jangan gegabah, Bon. Kita tidak tahu siapa yang akan kita lawan dan siapa yang akan kita tolong. Bagaimana coba jika harimau itu buronan? Benar juga, Jaka. Tapi bagaimana jika kita bertanya kepada mereka saja? Siapa tahu. Cedak! Apaan itu? Kata Jaka menutup matanya. Jahanam, apa yang Liwo lakukan? Ucap Bon terkejut. Liwo tiba-tiba ikut campur dalam pertikaian itu dan membabi buta menyerang beberapa sosok, mengeroyok harimau betina dan salah satu makhluk dengan wujud mirip naga. Bon, jika Liwung bertindak, tunggu apa lagi, Jaka? Tunggu waktu yang pas, Bon. Jangan bergerak sekarang. Tunggu aba-aba dariku. Tap. Liwung langsung dikepung oleh beberapa makhluk aneh. Mereka seperti manusia, tapi menggunakan jubah aneh yang menutupi seluruh tubuhnya. Siapa kau? Ikut campur urusan kami. Karena kau telah melukai dan membunuh orang-orang kami, kau tidak akan bisa pergi dari sini. Kepung dia. Pastikan anak itu tidak terluka. Lainnya bunuh. Hei, kau sendiri siapa? Tidak tahu malu main keroyokan hanya melawan mereka berdua. Asal kau tahu, salah satu dari mereka itu adalah temanku, Balas Liwong. Kau siapa, Tuan? Terima kasih telah membantu kami. Tapi kau akan dalam kesulitan jika harus melawan mereka. Tinggalkan kami sendiri. Ini masalah kami. Ucap sosok harimau betina. Apa kau sudah lupa dengan kukira? Itu wajar. Sudah lama kita tidak bertemu. Tunggu dulu. Sepertinya aku kenal. Apakah kau Panglima Liwung? Bagaimana mungkin? Seharusnya kau sudah... Aku tidak akan mati semudah itu, Kira. Jangan sok menjadi jagoan. Tunggu apa lagi? Serang! Bon, sekarang! Cering! Bon langsung mengeluarkan dua buah senjata melengkung. Itu adalah senjata kuram biak bungkuk milik Raja Kayo yang Bon pinjam. Cetar! Panas, tolong! Cemeti api langsung menyambar beberapa sosok yang mendekati Liwung. Beberapa diantaranya menjaga jarak dan menghindar. Secepat kilat Bon menyerang musuh yang mundur. Hanya dalam beberapa detik, sekumpulan sosok terpotong-potong menjadi ribuan potongan. Jahanam, tajam sekali pisau ini. Tentu saja itu adalah pusaka yang mulia Kayo. Balas Liwong. Mundur, ucap salah satu sosok misterius itu. Biarkan mereka mundur. Akan merepotkan jika menyerang mereka habis-habisan, kata Liwong. Panglima, Kira harimau betina itu langsung menubruk Liwong. Aduh, Kira, aku senang kau masih hidup. Panglima Liwong, seandainya yang lainnya. Apa yang kau katakan, Kira? Maung, Enggon, dan Pangjir masih hidup. Benarkah? Di mana mereka? Menyingkirlah dari tubuhku dulu. Maaf Panglima Liwung, tolong jangan panggil aku Tuan Putri Panglima. Aku bukan seorang putri lagi semenjak kerajaan kita hancur. Tidak perlu mengingat masa lalu. Melihatmu masih hidup saja sudah membuatku senang. Maung dan lainnya tidak di sini, tapi kau akan bertemu mereka nanti. Apakah mereka rekan-rekanmu, Panglima Liwung? Ya, benar. Terima kasih atas bantuannya, ucap Kira menunduk. Kak Kira? Gantari, mereka itu bukan orang jahat, aku percaya itu. Oh, kau Tuan Putri penguasa Jaladi ya? Senang bisa bertemu denganmu, Tuan Putri, sapa Liwung. Salam Tuan Liwung. Terima kasih untuk semuanya para tuan-tuan sekalian, balas Gantari. Tidak masalah. Kau kerabat Liwung dan kau juga dekat dengannya, itu berarti kau juga teman kami. Aku Bondia Jaka. Salam kenal semuanya. Aku adalah Kira dan dia adalah Gantari Putri Raja Laut Selatan Jaladi. Salam kenal semua tuan-tuan. Terima kasih atas pertolongannya, ucap Gantari dengan lembut dan sopan. Kak Kira,
Ayo, segera kembali sebelum rombongan itu datang lagi. Dan kalian mohon berkunjunglah ke tempat kami. Izinkan kami menjagamu dengan baik sebagai sedikit rasa balas budiku. Ayahku pasti akan senang bertemu dengan kalian. Pinta Gantari. Dengan senang hati Tuan Putri. Kalian tidak keberatan bukan? Tanya Liwung. Tentu saja, balas Jaka dan Bon bersamaan. Jaka, kau jangan terus ikuti ucapanku. Kau yang ikut-ikutan, Bon. Jahanam, kau yang ikutan. Tidak, itu kau, bukan kau Jaka. Sekali lagi mereka berdua beradu mulut. Mulai lagi mereka. Liwung menggaruk kepalanya. Kira dan Gentari cukup terhibur dengan tingkah mereka berdua. Akhirnya mereka pun pergi menuju kerajaan Jaladi. Kira adalah putri dari raja yang mana dulunya Liwung, Enggon, Maung, dan Pangjer layani sebelum mereka bertemu dengan Raja Kayo. Kira masih selamat karena saat itu diselamatkan oleh Raja Jaladi. Kira akhirnya menjadi bagian dari kerajaan Jaladi dan sangat dekat dengan Putri Gantari dan dipercayakan Raja Jaladi untuk mengawal dan menemani putrinya. Suatu ketika, Putri Gantari diculik oleh pengkhianat dan membuat kerajaan Jaladi menjadi gempar. Saat itu, Kira sedang menjalankan misinya mengarungi lautan seribu badai. Mengetahui Putri Gantari diculik, Kira bersama rombongan dari kerajaan Jaladi melakukan pencarian. Mereka berhasil menemukan Gantari, namun dengan segala upayanya seluruh pengikut Kira tewas dan Kira dalam situasi yang terpojok, dan saat itulah bertemu dengan Liwung, Jaka, dan Bon. Awal perjalanan mereka mengarungi lautan, ganasnya tekanan air dan amukan gelombang badai yang tak ada habisnya. Perjalanan menuju lautan seribu badai akan dimulai dari sini. Pertemuan dengan Kira dan putri dari Raja Naga Selatan penguasa Jaladi mempermudah mereka untuk memasuki kerajaan Jaladi. Kerajaan Jaladi dihuni oleh mayoritas adalah para naga air yang berada di kawasan alam kerinci. Penguasa Jaladi bernama Khan, tapi kebanyakan orang memanggilnya Yang Mulia Jaladi. Penguasa Jaladi konon memiliki kemampuan yang setara dengan penguasa Jagratara. Mereka tidak pernah saling berhadapan sebetulnya, tapi bisa dipastikan jika kedua penguasa ini bertarung hasilnya akan imbang. Diketahui hanya Talus saja yang memiliki jiwa merah tingkat 3. Ya, itu benar. Jika dihitung di seluruh wilayah Jagratara, tapi kan penguasa Jaladi juga memiliki jiwa merah tingkat 3. Begitu juga dengan penguasa Janaloka. Jika tidak, Talus sudah lama menyasar kedua wilayah tersebut. Hanya saja Janaloka dan Jaladi lebih tertutup sehingga informasi terkait kedua wilayah ini menjadi cukup samar. Jaka, Bon, dan Liwung disambut dengan sangat baik saat mereka tiba di wilayah Jaladi. Pemandangan di sana bawah laut yang maha megah, para penduduk Jaladi juga sangat makmur. Suasana di wilayah Jaladi seperti berada di tengah-tengah akuarium yang sangat besar, banyak ikan-ikan berenang di sekitaran mereka. Meskipun Jaka, Bon, dan Liwung berada di sana, mereka masih bisa bergerak bebas seperti halnya di daratan, di alam gaib. Entah itu di daratan, lautan, atau udara, semuanya bisa hidup dengan bebas. Tidak ada batasan seperti di alam manusia. Jadi, siapapun bisa dengan mudah beradaptasi. Walaupun memang pada dasarnya makhluk lautan cenderung lebih kuat jika berada di air, begitu juga dengan makhluk daratan dan udara. Gantari anakku, kau baik-baik saja? Syukurlah. Terima kasih Kira, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Di mana rombongan yang lain? Ucapkan menyambut. Salam yang mulia. Semuanya berkat bantuan mereka. Kami hampir saja celaka jika bukan karena mereka. Maaf yang mulia, aku tidak bisa menjaga rombongan lainnya. Semuanya telah gugur. Balas Kira. Ayah, mereka inilah yang telah menolong kami saat itu. Gantari menjelaskan kepada ayahnya. Oh, ternyata begitu. Kau sudah berusaha Kira. Mereka yang gugur patut untuk mendapatkan penghargaan. Aku akan melakukan upacara setelah ini. Dan kalian bertiga, aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kalian disambut dengan baik di sini. Mari, mampirlah ke tempat kami. Akulah yang seharusnya berterima kasih Yang Mulia Jaladi. Anda telah menyelamatkan Kira dan memperlakukannya dengan baik. Aku Liwung memberi hormat. Aku Jaka. Aku Bon. Para rakyat Jaladi kemudian berkumpul. Tidak semuanya, tapi para makhluk yang memiliki spesies yang sama seperti Liwung semuanya mendekat perhatian Liwung. Wah, dia Panglima Liwung. Benar, ternyata dia masih hidup. Kalian semua, ternyata masih banyak yang selamat. Ucap Liwung senang.
Yang Mulia Jaladi, sekali lagi terima kasih telah membantu dan menolong mereka. Sekali lagi Liwung memberikan penghormatan. Sudah menjadi kebiasaanku untuk menolong yang membutuhkan, Panglima Liwung. Ternyata kau adalah orang penting. Baiklah, atas kembalinya anakku, kita akan melakukan perayaan besar. Dan sebelum itu, aku akan membuat upacara untuk menghormati para jagoan kita yang telah gugur. Ucapkan dengan lantang. Waktu pun terus berlalu. Upacara telah selesai dilaksanakan. Kemudian pesta besar diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh rakyat Jaladi. Sukacita mereka rasakan, bersenang-senang dan lain sebagainya. Sambutan semacam ini aku rasa masih kurang untuk membalas kalian karena telah menolong putriku. Apakah ada yang ingin kalian inginkan, temanku? Terutama kau juga, Kira. Anda sangat murah hati, Yang Mulia. Bagi saya Anda telah membantu para makhluk yang ada di kampung halaman saya. Itu adalah hadiah terbesar yang saya terima. Dan melihat Kira baik-baik saja itu sudah cukup, Yang Mulia. Jangan begitu, Panglima Liwung. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Katakan, apa yang kau inginkan? Selama kerajaan Jaladi mampu, pasti akan aku kabulkan. Sebenarnya, bagi kami manusia, tidak ada yang bisa kami minta dari Anda. Kami sudah cukup senang bisa membantu Putri Gantari. Sudah sewajarnya hal itu kami lakukan, jadi Anda tidak perlu repot-repot memberikan apapun untuk kami. Balas Jaka. Yang Mulia Jaladi, benar apa yang manusia itu katakan. Tapi bagaimana jika mengizinkan mereka memasuki lautan seribu badai? Saut Kira. Oh, kau benar, Kira. Mereka pasti bukan orang sembarangan. Apakah kalian tertarik ingin memasuki lautan seribu badai? Banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan di sana. Tergantung seberapa dalam kalian bisa masuk. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Semakin dalam manfaatnya akan semakin besar. Namun juga akan semakin berbahaya. Jelaskan. Lautan seribu badai, kata Jaka dan Bon serentak. Wah, sepertinya menarik. Tapi apa itu lautan seribu badai? Tanya Liwung. Yang Mulia Jaladi, izinkan aku menjelaskan. Aku persilakan, katakan saja, Kira. Lautan seribu badai adalah tempat terlarang di kawasan Jaladi seperti halnya hutan Nuwa atau Gunung Nadi Iblis. Meskipun hutan Nuwa tidak memiliki keistimewaan khusus, tapi pegunungan Nadi Iblis dan lautan seribu badai adalah tempat yang memiliki banyak manfaat di dalamnya. Selain King Sol, juga ada air suci jika beruntung mendapatkannya. Selain itu, lautan seribu badai menyimpan banyak senjata tingkat dewa, namun baru penguasa Jaladi saja yang mampu mendapatkan sebuah pusaka tersebut. Konon, lautan seribu badai tidak memiliki tingkatan seperti Gunung Nadi Iblis. Tempat ini adalah lautan yang ganas dan memiliki beberapa lapisan. Di bawah laut masih ada laut, dan semakin dalam akan semakin berat tekanannya. Siapapun bisa hancur karena tekanan tersebut. Tidak hanya itu saja, di dalam lautan juga memiliki badai yang sangat kuat, dinamakan lautan seribu badai karena memiliki gelombang badai yang sangat banyak dan berbahaya. Mereka yang ingin memasuki lautan seribu badai minimal harus memadatkan jiwanya di peringkat emas. Jika memasukinya akan mendapatkan manfaat, mungkin tidak salah untuk memasukinya. Bagaimana dengan kalian berdua? Tanya Liwung. Bisa dicoba, tapi apa yang dimaksud dengan memadatkan jiwa itu? Tanya Jaka. Soal itu aku juga tidak tahu. Pemadatan jiwa adalah tingkat di mana kemampuan kalian dimulai dari putih, biru, ungu, emas, dan merah, dan memiliki tingkatan di setiap pemadatan jiwa. Balas Kira. Bagaimana kalian tidak mencoba saja untuk menilai ada di tingkat berapa jiwa kalian? Kan menawarkan. Wah, sepertinya menarik, ucap Bon. Kira, antarkan mereka ke altar peringkat. Kalian semua akan diizinkan juga memasuki lautan seribu badai jika kalian memenuhi persyaratannya. Baik, Yang Mulia Jaladi. Mereka kemudian pergi di mana altar peringkat itu berada. Tidak butuh waktu lama. Mereka kemudian tiba di altar peringkat. Di sana sudah ada beberapa orang yang berkumpul, yang mana mereka semuanya juga sedang mengecek peningkatan mereka. Halo Tuan Bigi, kali ini Anda yang mengurus altar peringkat ya? Sapa Gantari dengan sopan. Oh, Tuan Putri terlalu sopan, salam. Kali ini aku yang mengurus tempat ini, Tuan Putri. Apa ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Tuan Bi, mereka adalah teman-temanku. Mereka mau mengetes peningkatan jiwa mereka. Ayo silakan, kalian bertiga bisa mengantri. Oh, ternyata begitu. Tuan-tuan yang lain tunggu dulu ya. Karena ini adalah tamu yang mulia, jadi bisa lebih dulu tentunya. Kalian ada sesuatu yang penting yang ingin kalian lakukan, bukan? Ya, kami tidak keberatan untuk antri Tuan Bi. Tapi jika yang lainnya tidak keberatan kami,
kami akan lebih dulu, balas Liwung. Hei semuanya, apakah ada yang keberatan jika rombongan Tuan Putri untuk maju duluan? Tanya Bigi kepada seluruh makhluk yang sedang mengantri. Tidak keberatan, balas mereka semua. Terima kasih. Gantari menundukkan kepalanya dengan mereka. Wah, Tuan Putri memang luar biasa. Ya, sangat baik hati, idolaku, ucap semuanya. Sekarang siapa duluan yang ingin mencoba? Kata Bi. Aku akan memberikan contoh, perhatikan. Kalian hanya perlu menyentuh batu ini dan alirkan energi spiritual kalian seperti ini. Des! Cahaya emas terpancar saat Kira mulai menyentuh batu kristal itu. Jiwa emas peringkat 2. Wah, Nona Kira hebat, memiliki jiwa emas di umur semuda itu. Ya benar, dia sangat berbakat. Oke, baiklah, aku akan mencoba berikutnya. Liwung langsung mendekat. Des! Jiwa emas peringkat 3. Wah, gila, dia di peringkat ketiga. Benar, setara jenderal. Sekarang giliranku nih. Jaka kemudian mendekat. Tes. Jiwa ungu peringkat 1. Lumayan, dia masih muda, masih bisa berkembang lebih baik lagi. Tunggu. Masih naik lagi. Masih naik. Jiwa ungu tingkat 2. Tingkat 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das! Emas tingkat 1. Tingkat 2, 3, 4. Jiwa emas peringkat 4. Dia seorang jenius, semudah itu sudah memadatkan jiwa emas peringkat tinggi. Gila. Mendengar beberapa sosok memujinya membuat Jaka menjadi bertingkah konyol. Akulah Jaka Guntur. Dia berdiri dengan pose andalannya. Ya, dia memang benar sosok jenius. Sepertinya Tuan Putri memiliki rekan hebat di masa depan. Mungkin kerajaan ini akan semakin makmur. Batin Bi. Aku berikutnya. Tapces. Jiwa putih peringkat 2. Hei, ketawa, bisa celaka kau. Tapi aku sudah gak tahan, bisik mereka. Tuan Bon, mohon bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan energi spiritual Anda. Maaf seperti ini. Des! Jiwa emas peringkat 1. Gantari mempraktekkan langsung. Wah, Tuan Putri sudah memadatkan jiwa emas, padahal dia masih sangat muda. Iya benar, Tuan Putri setidaknya seumuran anakku. Baiklah, akan kucoba sekali lagi. Jiwa putih peringkat 2. Sudahlah Bon, kau itu bukan ahli spiritual. Sudah sewajarnya seperti itu. Kau tidak perlu ikut masuk lautan 1000 badai, ucap Jaka. Batu jahanam, kau mau main-main denganku? Biar Bon tiba-tiba berubah menjadi hitam dan batu pendeteksi jiwa itu langsung bergetar. Sinar merah melambung ke udara dan membuat seluruh kerajaan Jaladi menjadi gempar. Jiwa merah peringkat 2. Bigi harus terkejut melihatnya hingga ia terjatuh dari duduknya. Seketika suasana menjadi hening. Bon telah mengaktifkan jiwa merah peringkat 2, yang mana itu membuat seluruh makhluk di sana diam 1000 bahasa. Mereka yang pada awalnya mengolok-olok Bon mulai keringat dingin dan langsung ketakutan. Kejadian ini tentu saja langsung disadari oleh Raja Jaladi dan memaksanya untuk datang langsung di aula pendeteksi jiwa. Bigi tidak bisa berucap apa-apa. Ia tertunduk, tidak berani menatap ke arah Bon. Bahkan Putri Gantari juga tidak bisa menutupi keterkejutannya. Panglima tertinggi di kerajaan Jaladi sekalipun hanya memiliki jiwa merah peringkat 1, dan itu sudah menjadi hal yang langka dan tak pernah ada yang mampu untuk memicu jiwa merah. Tentu saja kemunculan jiwa merah tingkat 2 membuat seluruh kerajaan Jaladi menjadi gempar. Keheningan tiba-tiba menjadi sorakan yang menggema di setiap sudut wilayah. Kelahiran yang memiliki jiwa merah tingkat 2 tentu saja akan menambah keamanan wilayah tersebut. Walaupun Bon hanyalah orang luar, yang mereka tahu Bon adalah teman dari Putri Gantari, yang mana itu sama saja pihak dari kerajaan Jaladi. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Aku tidak pernah menyangka tamu anakku adalah sosok yang agung. Maafkan aku jika aku menjamu kurang pantas, ucap Raja Khan. Selamat datang yang mulia, ucap beberapa orang memberi jalan kepada raja mereka. Ayah, anakku, kau benar-benar menemukan permata. Ini adalah suatu keberuntungan bagi kerajaan kita. Yang mulia terlalu baik. Tolong jangan bersikap begitu, kan aku jadi canggung, balas Bon. Untuk kedepannya, aku ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Anda, Tuan Bon, pinta Raja Khan. Jangan begitu yang mulia, kalian sudah bersikap baik dengan kami. Aku tidak keberatan membantu kalian di masa datang.
Sangat senang mendengar Tuan Bon. Cring bus, tiba-tiba batu penilaian jiwa kembali berkobar. Seseorang telah memicu jiwa merah lagi. Itu adalah Jaka. Jaka tidak mau kalah dengan pencapaian Bon. Meskipun hanya jiwa merah peringkat 1, hal itu tentu saja telah membuat kehebohan semakin menggila. Mustahil, orang itu tadinya memiliki jiwa emas. Bagaimana bisa naik jadi jiwa merah? Rekan-rekan Tuan Putri memang luar biasa, ucap Bigi. Ah, ah, ah. Kerajaan kita telah diberkati. Aku tidak menyangka, hanya dalam satu waktu, aku menyaksikan dua orang dengan bakat yang hebat muncul secara bersamaan. Suatu berkah bagi kerajaan kami, ucap Raja Kat. Teriakan semakin kuat. Pujian tiada henti dilontarkan kepada Bon dan Jaka. Liwung dan Kira hanya melongo melihat keajaiban itu. Raja Khan lalu mengangkat tangannya. Seketika kerumunan yang bersorak itu diam. Kami tidak akan menghalangi jalan kalian untuk menelusuri lautan seribu badai. Berangkatlah. Dengan adanya kalian berdua saja itu sudah membuat putriku akan aman. Jika begitu, kami akan segera pergi, Ayah. Kami pamit yang mulia, ucap Kira. Tenang saja, kami pasti akan menjaga Putri Gantari yang mulia, ucap Jaka. Aku sungguh merasa tenang. Rombongan Jaka langsung meninggalkan tempat itu, bahkan Raja Jaladi sendirilah yang mengantarnya hingga memasuki lautan seribu badai. Yang mulia, seandainya mereka berdua bersedia bergabung, aku sangat yakin bahkan kerajaan Jagratara sekalipun tidak akan bisa menandingi kita, ucap salah satu jenderal. Mereka berdua adalah manusia. Mana mungkin mereka bisa bergabung dengan kita? Memiliki hubungan baik dengan mereka saja sudah suatu keuntungan yang langka. Ya, itu benar sekali yang mulia. Aku terlalu berharap lebih. Tentu saja, jika mereka menjadi bagian dari kita, Talus tidak akan berani arogan. Jagratara tidaklah memiliki ahli di jiwa merah peringkat 2. Meskipun ahli jiwa peringatan 1, di sana ada sekitar 5 orang. Tentu saja kita masih kalah. Tapi jika kedua manusia itu memihak kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Aku tahu siapa dalang yang menculik anakku adalah orang-orang dari Jagratara. Suatu saat, aku pasti akan membuat perhitungan dengan Talus. Sementara itu, rombongan Jaka sudah memasuki portal menuju lautan seribu badai. Mereka tiba di sebuah dunia yang berbeda. Mereka tiba di sebuah pulau kecil. Hanya ada bebatuan karang tinggi dengan berbagai macam bentuk sunyi. Tidak ada makhluk satupun yang ada di sana. Tempat apa ini? Kok kita tiba di daratan? Tanya Bon. Benar, aku juga heran, katanya lautan. Ini sih pulau ribuan karang, Jaka menambahkan. Ya, aku sama herannya dengan kalian. Tapi yang lebih mengherankan lagi, bagaimana kalian berdua bisa memicu jiwa merah? Liwung akhirnya bisa berteriak saat menahan keterkejutannya saat di aula pendeteksi. Jahanam, bikin kaget saja kau Liwung, balas Bon. Ya, itu benar, aku bahkan tidak percaya. Bisa tolong dijelaskan? Aku sendiri juga bingung, pinta Gantari. Itu sih biasa saja. Itu bisa dilakukan setiap manusia. Kami ini manusia memiliki jiwa yang istimewa. Kami tidak dibatasi oleh kemampuan, jangankan jiwa merah. Di atasnya pun mungkin bisa dilakukan oleh manusia seperti kami. Kami adalah manusia yang dibekali suatu keilmuan dari lahir yang disebut sebagai kehendak atau pikiran sugesti. Apa yang kami percayai dan yakini, hal itu bisa kami lakukan. Tentu saja tidak semua manusia menyadari kemampuan ini. Hanya mereka yang memiliki keyakinan terhadap Sang Pencipta dan juga kemauan yang kuat, jelas Jaka. Aku bingung dengan apa yang Tuan Jaka katakan. Tuan Bon, bisa jelaskan? Tanya Liwung. Aku sendiri juga bingung. Kenapa tanya aku Jahanam? Balas Bon. Pulau Karang tersebut memang memiliki cuaca yang cukup panas. Meskipun langit terlihat hitam agak kemerahan, yang mana tidak menyebabkan panas, yang membuat sekitarnya panas adalah karang-karang tersebut. Setiap rongga di setiap karang mengeluarkan uap panas yang tidak diketahui asalnya, karena sejatinya mereka tidak berada di Pulau Karang, akan tetapi gunung yang berada di lautan. Kira, ada di mana kita ini? Tanya Liwung. Aku tidak tahu Panglima Liwung. Terakhir masuk aku tiba di pinggiran pantai, balas Kira. Bagaimana jika kita panjat saja karang ini? Kata Jaka. Tunggu dulu. Aku juga pernah memasuki lautan seribu badai dulu, tapi aku juga tidak pernah tahu tempat ini. Tapi aku tahu beberapa informasi. Lautan seribu badai memiliki 5 sudut titik awal. Pantai Antu, Daratan Suga, Hutan Jatuh, Gua SK, dan Gunung Karang. Aku rasa saat ini kita berada di Gunung Karang, jelas Gantari.
Aku pernah mendengarnya juga tentang Gunung Karang. Ini adalah tempat paling buruk dari keempat wilayah lainnya. Aku rasa kita kurang beruntung, saut Kira. Itu benar Kira, tapi meskipun tempat ini sangat buruk, tapi banyak manfaatnya. Konon, banyak kingsol di tempat ini. Jika beruntung kita bisa mendapatkan kingsol merah, kita tidak bisa memanjatnya. Ada banyak celah di antara karang yang bisa kita lewati. Kita cari saja celah tersebut, kata Gantari. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, mereka pun langsung mencari celah yang dimaksud. Situasi di sana semakin lama semakin panas. Mereka bisa meleleh kapan saja. Jika terus tetap berada di sana, memanjat karang bukanlah solusi. Jika hal itu mereka lakukan, justru hal buruk akan menimpa mereka. Pada dasarnya, mereka tiba di tengah-tengah gunung berapi. Api gunung bisa keluar kapan saja. Tentu saja, berdiam diri juga akan lebih menambah resiko. Mereka bisa terpanggang habis oleh lumpur api yang perlahan akan naik. Jahanam, kita benar-benar bisa kering kalau terus di sini. Bun kemudian tiarap mencoba mendengarkan sesuatu. Hei Bun, kau kenapa? Otakmu rusak ya kepanasan? Tanya Jaka. Diam dulu Jaka. Kira dan Gentari sudah tidak kuat dengan panasnya. Mereka mulai melucuti pakaian. Meskipun Kira dan Gentari bukan manusia, mereka masih memiliki bentuk tubuh layaknya manusia. Dan hal itu tentu membuat yang lainnya bertambah panas kala melihat kedua wanita di antara mereka melucuti pakaian. Aku sudah tidak kuat, ini benar-benar panas, ucap Gantari menanggalkan semua pakaiannya, hanya tersisa kain kecil yang menutupi bagian sensitifnya. Sial, aku juga tidak suka hal seperti ini. Aku juga sudah tidak nyaman dengan suasana panas. Kira juga melakukan hal yang sama. Aku juga panas, ucap Liwung. Panglima Liwung, jangan punya pikiran macam-macam, kata Kira. Tidak, tentu saja tidak Kira. Liwung memalingkan wajahnya. Bon yang sedari tadi memejamkan mata sambil merasakan sesuatu, tiba-tiba matanya terbuka dan segera bangkit, lalu memukul batu karang di depannya dengan sangat keras. Biar! Bon, apa yang kau? Ucap Jaka yang langsung menghentikan ucapannya saat melihat jalan setapak tempat di mana Bon menghancurkan karangnya. Ayo, cepat masuk. Lumpur apinya akan segera naik. Jika tidak segera pergi, kita akan mati terpanggang, ucap Bon. Mereka pun langsung berlari menuju jalan tersebut. Sekalipun mereka tidak berhenti dan terus berlari, sesaat kemudian, lumpur panas menyembul dari bawah di mana tempat mereka berdiri sebelumnya. Tentu saja lumpur panas itu mengalir masuk ke jalan di mana mereka masuk. Mereka lari secepatnya. Jalan itu berkelok-kelok. Sesekali Bon menghancurkan karang yang menghalangi jalannya. Kira dan Liwung masih sempat-sempatnya memungut beberapa kingsol yang mereka temui. Memang benar apa yang dikatakan oleh Gentari, tempat tersebut memang banyak kingsol dengan berbagai warna. Meskipun hanya ada beberapa kingsol merah, mereka sudah sangat beruntung mendapatkannya karena kingsol merah masih sangatlah langka untuk didapatkan. Setelah perjuangan yang cukup panjang, mereka menghindar kejaran lumpur panas. Akhirnya mereka tiba dan keluar dari Gunung Karang. Bon mengangkat batu karang besar dan segera menutup jalur yang mereka lalui. Boom! Jaka memotong-motong karang besar yang Bon lemparkan untuk menutupi jalurnya. Dengan begitu, jalurnya menjadi tertutup rapat dan sekali lagi Bon menambahkan menutupinya dengan batu karang yang sama besarnya. Hampir saja kita terpanggang jika kau tidak segera mengambil tindakan, Bon. Kerja bagus, Bon, ucap Jaka. Bon tidak memperdulikan ucapan Jaka. Dia melihat di depannya pemandangan yang sangat menakjubkan sekaligus mengerikan. Sial, apa-apaan itu? Jaka langsung terkejut setelah melihatnya. Angin puting beliung dengan berbagai macam ukuran menari-nari di atas lautan yang bergejolak. Petir berbagai warna menyelimuti di setiap angin tersebut. Pemandangan yang menakjubkan namun sangat berbahaya. Ini lautan seribu badai yang akan mereka taklukkan. Nah, mulai dari situ kami memasuki lautan seribu badai. Banyak hal yang terjadi yang intinya kami bisa mengatasinya karena Tuan Bon dan Tuan Jaka. Setelah kami berhasil melewati di level menengah di lautan seribu badai, kami menghentikannya karena kami tidak ingin Putri Raja Jaladi kenapa-napa. Dan setelah kami kembali, kami disambut sangat baik dengan Raja Jaladi dan memutuskan untuk menyusul Maung dan juga Enggon. Dan kami akhirnya dipersilakan menggunakan portal milik kerajaan dan tiba di hutan tak jauh dari kota Jagratara. Kami sudah mengumpulkan beberapa manik merah untuk mengikuti lelang. Karena kami dengar ada pusaka yang dilelang, dan aku yakin itu adalah pusaka Raja Kayo. Setelah itu kami bertemu dengan rombongan Tuan Tori. Jelas Liwung.
Ternyata begitu. Sepertinya yang mencuri pusaka Raja Kayu saat ini memang orang yang sama. Mungkin kita bisa mendapatkan di tempat lelang itu lagi. Baik, sudah cukup istirahatnya. Ayo, mari kita jalan-jalan sebentar. Balas Ki Sabto. Lalu, di tempat lain, di mana keempat murid Baduya berada, mereka sungguh bergerak dan pergi keluar dari wilayah Jagratara. Mereka berhenti di tengah hutan dan mendapati pemukiman sederhana yang terbuat dari tumpukan daun dan ranting-ranting pohon. Tempat ini adalah tempat yang disinggahi oleh para penduduk desa bayangan. Aku bisa menciumnya. Ini tidak salah lagi. Bau mereka sama. Ucap Cadik setelah mengendus sesuatu. Palingan juga beberapa penduduk desa yang kebetulan pernah ke sini. Dan itu terjadi mungkin sebelum kita membantai lalu memusnahkan seluruh desa. Balas Gubang. Ya, aku rasa apa yang dikatakan Gubang benar, saut Alius. Kanju lalu turun dari pohon dan menghampiri rumah sederhana itu. Jadi, kemarilah. Ada apa Kanju? Ada noda darah di ranjang ini. Apa kau bisa mengenalinya? Akan kuperiksa. Cadi kemudian mengendus noda darah yang menempel di salah satu daun kering itu. Sahil, ini adalah darah Aoka. Aku yakin itu. Itu artinya dia selamat. Ternyata benar apa yang Mas terduga. Kita ceroboh. Kita benar-benar melepas Aoka saat itu. Ucap Kanju. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan memburu Aoka? Tidak, sudah tidak penting lagi memburu Aoka. Kita lakukan sesuai rencana, kita akan mengumpulkan Srek, Alius. Aku mengerti Kanju. Kanju dan Naya hampir saja tidak mengetahui bahwa mereka telah diintai. Kanju langsung menyadari saat sosok itu melakukan sedikit kesalahan dengan menginjak ranting yang rapuh. Alius langsung melepaskan anak panahnya dan mengenai sosok tersebut. Dan sosok itu adalah salah satu anggota Zendan. Wah. Kebetulan sekali kita mendapatkan sosok yang kita butuhkan. Katakan siapa kau? Cas! Sosok itu tiba-tiba saja bunuh diri. Daripada disiksa dan menyebarkan informasi penting, dia lebih memilih untuk mati. Itu keputusan yang tepat. Sekalipun dia tidak melakukannya, justru dia akan mengalami penderitaan dan berujung mati juga. Sial, dia cukup pintar, kata Cadik. Percuma juga menanyainya. Dia akan tetap tutup mulut sekalipun kita menyiksa. Ya sudah, ayo kita pergi. Segera laporkan kepada leluhur Roka. Dimengerti. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan terus mengikuti mereka. Hati-hati, jangan sembrono. Aku tahu, pergilah. Ucap beberapa anggota sosok Zendan lainnya di markas utama Singa Terbang. Bagaimana keadaanmu, Aoka? Tanya Roka. Maaf leluhur, saya tidak bisa melindungi anggota saya. Balas Aoka. Kau terlalu memaksakan diri, Aoka. Musibah tidak ada yang tahu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, saut Rozan, kepala klan Zen saat ini. Beristirahatlah, Aoka. Kau sudah bekerja keras. Informasi yang kau dapatkan sangatlah berguna. Ucap Roka. Terima kasih leluhur, Tuan Rozan. Lalu bagaimana dengan rencana kita, Roka? Tanya Gabon. Kita akan tetap melanjutkannya. Saatnya bergerak, Gabon. Balas Roka. Bagus. Gabon, bersiap. Pimpin pasukan dan mulai bergerak, kata Gabon. Asik. Baik kakak, siap laksanakan. Ribuan pasukan klan Barba sudah siap. Pertempuran untuk menjatuhkan kerajaan Jagratara akhirnya dimulai. Semuanya, dengarkan aku. Kita akan berangkat untuk menaklukkan Jagratara. Kita balaskan kematian para tetua kita. Talus harus mendapatkan balasannya. Teriakan Gamon disambut dengan menggelegar teriakan para prajurit dari klan Barba. Semuanya, kita juga akan bergerak. Jangan kalah dari klan Barba. Klan Zen akan tunjukkan kepada mereka. Hancurkan Jagratara. Raka, anak dari Roka, juga memimpin langsung klan Zen didampingi oleh Rozan. Sementara Gabon, Roka, dan Bakara berada di barisan belakang sebagai pusat pimpinannya bersama klan Lakote, klan milik Bakara yang tersisa tak lebih dari 500 prajurit. Klan Lakote pada dasarnya telah musnah. Mereka adalah anggota campuran para makhluk yang kabur dari wilayah Jagratara dan bukan klan Lakote sebenarnya. Tuan Gabon, Tuan Roka, kapan kami akan bertindak? Aku merasa tidak enak jika ditempatkan di barisan belakang. Ucap Bakara. Bakara, musuh mengincar buku jiwa. Itu artinya musuh mengincar nyawamu. Kau akan berada bersama kami. Prajuritmu tidak akan bertindak untuk jaga-jaga dalam keadaan darurat saja. Balas Roka. Itu benar. Jangan bahayakan nyawamu. Ingat, kau memikul tanggung jawab dari Tuan Tori. Jadi usahakan untuk tidak terlibat dalam perang ini, Bakara. Saut Gabon. Baik, aku mengerti.
Baiklah jika begitu, seluruh pasukan dari klan Barba, klan Zen, dan beberapa klan yang tergabung memiliki dendam dengan Talus sudah berkumpul tak jauh dari wilayah Jagratara. Iring-iringan prajurit mulai bergerak, dan sebentar lagi perang tidak bisa dihindari. Tak lama kemudian, seluruh pasukan sudah berada tak jauh dari pintu gerbang kota Jagratara. Tutup gerbang, musuh datang! Oh, monyet itu sudah tiba rupanya, ucap pemimpin klan Zenoid. Tuan Zeno, ada berapa penjaga di gerbang ini? Tanya Zeno. Baik Tuan, hanya ada sekitar 200-an. Dengarkan aku, gerbang akan aku ambil alih. Tetaplah berada di posisi kalian, klan Zenoid akan membantu untuk pertahankan gerbang ini. Siap dimengerti Tuan Zeno. Para anggota Zenoid mulai bermunculan dan memenuhi gerbang utama Jagratara. Buka gerbangnya, perintah Zeno. Siap. Prajurit dari klan Zenoid dan beberapa gabungan dari lainnya keluar siap menyambut pasukan dari klan Barba. Bersiap. Prajurit dari klan Zenoid keluar gerbang. Setidaknya ada ribuan prajurit. Ditambah lagi prajurit dari klan Medu dan Gangba. Setidaknya puluhan ribu prajurit dengan prajurit utama Jagratara yang baru datang. Salam yang mulia Talus, ucap komandan gerbang. Wah. Para monyet itu benar-benar berani ingin menyerang kita, ucap Medu. Biarlah mereka kemari, kita lumat habis mereka, sahut Gangba. Zeno, bagaimana mungkin klan Barba sebanyak ini? Yang aku tahu hanya ada 1.000 prajurit. Itu pun semua hanya prajurit biasa. Tapi dilihat dari penampilan mereka, aku rasa mereka adalah prajurit terlatih, ucap Talus. Aku juga sama terkejut dengan Anda Tuan. Klan Barba telah kita bantai sebagian, hanya menyisakan para makhluk lemah. Apakah mereka bersembunyi selama ini? Pala Zeno. Aku rasa tidak semudah itu bersembunyi dari kita. Jumlah mereka setidaknya lebih dari 5.000, belum lagi klan yang masih belum muncul. Terang Talus. Yang mulia, sekalipun klan Zen bergabung, aku yakin tak lebih dari 10.000. Kita jelas masih unggul yang mulia, ucap Medu. Hei, jangan meremehkan klan Barba Medu. Di masa lalu aku dan Tuan Penguasa cukup kesulitan menundukkan mereka. Pada saat itu kami membawa 5.000 prajurit. Hanya dengan 1.000 prajurit Barba kami sudah kesulitan melawan mereka. Jelas Zeno. Jangan samakan dengan dulu Zeno. Para leluhur klan Barba itu yang merepotkan. Tapi sekarang mereka semuanya sudah mati. Mungkin yang perlu diwaspadai saat ini adalah Gabon, saut Gangba. Tidak perlu khawatir semuanya. Mau sebanyak apapun mereka, saat ini yang menjadi kunci hanyalah Gabon. Jika Gabon mati, klan Barba akan lemah. Kita pancing agar Gabon keluar. Kita tantang dia untuk duel 1 lawan 1. Zeno sendiri mungkin bisa melawannya. Untuk berjaga-jaga, aku akan diam-diam membantumu Zeno, pinta Talus. Baik Tuan Talus, apa kita akan langsung menantangnya sekarang? Tanya Zeno. Tidak, kita tunggu pergerakan dari mereka. Duel antar pemimpin adalah ciri khas dari klan Barba. Mereka sendiri pasti akan melakukannya, balas Talus. Dan sesuai apa yang dikatakan oleh Talus, salah satu sosok dari klan Barba langsung maju ke depan. Aku Gabon, komandan pasukan Barba. Aku menantang komandan kalian. Majulah, berduel 1 lawan 1 denganku, ucap Gamon menantang. Sebelum perang besar dimulai, duel antar komandan adalah tradisi yang sering dilakukan oleh klan Barba. Tidak sedikit juga klan lain melakukan hal yang sama. Duel ini bertujuan untuk menaikkan moral para prajurit. Kemenangan perang biasanya bisa dilihat dari hasil duel kedua komandan. Lalu, kira-kira siapa yang akan melawan Gamon? Tuan Penguasa sungguh tepat. Sesuai dengan apa yang Anda katakan Tuan, kata Medu. Bukankah dia Gamon? Berani-beraninya dia searogan itu. Tapi sepertinya dia berada di jiwa merah tingkat 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia itu dulunya hanyalah jenderal rendahan yang memiliki jiwa emas peringkat 3, ucap Gangba. Apa mungkin Gamon telah mencapai kekuatan Bloodserker? Kata Zeno terkejut. Apa itu Bloodserker? Tanya Gangba. Ya, aku juga baru tahu tentang itu. Medu menambahkan. Itu tidak mungkin, Zeno. Darah keturunan Bloodserker telah punah. Terakhir adalah para leluhur dari klan Barba. Semenjak kematian para keturunan Bloodserker, klan Barba tidak perlu ditakuti lagi. Tidak perlu heran dengan peningkatan Gamon. Klan Barba terkenal pekerja keras. Itu wajar jika tingkatannya seperti sekarang ini. Bloodserker adalah kemampuan bawaan dari klan Barba. Dahulu, klan Barba adalah yang terkuat di wilayah Kerinci ini. Mereka yang memiliki darah keturunan Bloodserker bisa menaikkan kekuatan mereka hingga 10 kali lipat. Bloodserker adalah kemampuan khusus yang tidak bisa dimiliki oleh semua klan Barba.
Bisa dikatakan, sekarang yang memiliki Blood Circle telah punah, jadi tidak perlu takut. Jelas, Talus. Aku mengerti, Tuan Talus. Balas Zeno. Sekarang, kita bunuh Gamon. Dengan begitu Gamon pasti muncul, kata Talus. Jika begitu, izinkan saya menghadapinya. Orang tua ini sudah lama tidak bertarung dan kebetulan Gamon lah yang telah membuat anakku cacat, pinta Gangba. Pergilah Gangba, jangan terburu-buru membunuhnya. Balas Talus. Anda sungguh mempercayaiku setinggi itu penguasa, akan saya pastikan dia menderita lebih lama. Boom! Gangba melompat dari atas benteng, lompatannya tinggi dan terjun tepat di hadapan Gamon. Cedum! Gangba mendarat dengan keras, debu berterbangan disertai guncangan yang cukup dahsyat. Gangba adalah sosok makhluk besar seperti halnya Gamon, hanya saja Gangba adalah jenis sosok lain, anggap saja keturunan dari makhluk sejenis raksasa. Aku Gangba, komandan pasukan ini. Kau Gamon, apa yang kau lakukan terhadap anakku di waktu pelelangan dulu akan aku balas ribuan kali, ucap Gangba. Aku Gamon. Sepertinya kau yang memiliki dendam denganku. Tunggu dulu di pelelangan. Aku ingin bocah arogan yang aku patahkan dengannya itu anakmu ya. Anak anjing itu mengadu juga kepada orang tuanya. Kau cukup arogan, Gamon. Entah pelatihan apa yang kau lakukan sehingga kau menjadi kuat. Aku rasa kau baru saja memadatkan jiwa merah tingkat 2. Benar-benar arogan. Hei, keliru. Aku baru jiwa merah tingkat 1. Balas Gamon. Membual. Kau ingin menantangku atau hanya ingin membual? Baik, ayo kita bertarung. Gamon membenturkan kedua senjata kapaknya lalu berteriak menandakan ia telah bersemangat dan ingin segera memulai duel. Lalu disambut oleh ribuan klan Barba. Tempat tersebut berguncang karena teriakan klan Barba. Pertarungan antara Gamon dan Gangba langsung terjadi. Gangba menggunakan pedang besar yang berat. Senjata mereka beradu membuat suara yang memekakan telinga. Gelombang benturan senjata mereka juga menimbulkan energi kuat yang membuat batu-batu dan kerikil di sekitar berterbangan. Tidak salah, Gamon memang memiliki jiwa merah peringkat 1, sedangkan Gangba adalah jiwa merah peringkat 2. Namun kekuatan mereka hampir seimbang. Meskipun Gamon memang selalu disudutkan, tapi Gangba cukup kesulitan untuk mengalahkan. Fisik Gamon tidak main-main. Dia adalah adik Gabon, tentunya memiliki tenaga yang besar dan rata-rata klan Barba memang memiliki kekuatan luar biasa. Gangba, aku akui kau sangat kuat, tapi aku suka melawan orang kuat sepertimu. Ayo lanjutkan. Kekuatan sangat luar biasa. Tidak mungkin dia hanya memadatkan jiwa merah tingkat 1. Dia membual, ingin membuatku lengah. Aku tidak boleh terlihat menyedihkan di hadapan penguasa. Aku harus cepat. Gangba sangat percaya diri dengan staminanya, tapi dia tidak menyadari bahwa klan Barba adalah makhluk yang memiliki stamina yang sangat luar biasa. Semakin lama bertarung, klan Barba justru semakin bersamat. Pertarungan kembali berlangsung cukup lama. Meskipun Gamon sudah mendapati beberapa luka di tubuhnya, dia masih belum melemah. Sekali lagi Gamon berteriak. Hal ini menambah dirinya bersemangat dan menaikkan staminanya. Di sisi lain, Gangba sudah cukup tua. Staminanya jelas terbatas. Sekuat ini kalian Barba, sial. Aku tidak bisa mengulur waktu. Aku sudah hampir mencapai batas. Tubuh tua sial ini sungguh mengganggu. Batin Gangba. Bentang. Gangba terlempar setelah menerima serangan Gamon. Sekali lagi Gamon berteriak dan disambut oleh prajurit Barba. Sementara itu, di atas pintu gerbang Jagratara. Apa-apaan Gangba? Mau sampai kapan dia main-main? Ucap Medu. Apa kau pikir dia sedang main-main, Medu? Tanya Zeno. Aku mengakui Gangba memang kuat. Selain Gabon, aku rasa dia yang terkuat jika soal fisik. Tapi dia sudah cukup tua, bahkan lebih tua daripada yang kalian tahu. Saat aku masih muda, Gangba sudah terlihat tua dan menjadi salah satu sosok yang cukup ditakuti saat itu. Aku rasa kemampuan Gangba sudah menurun. Jelas, Talus. Dari awal, Talus tidak berniat untuk pertarungan yang adil. Salah satu tetua dari Jagratara bernama Nugo, pimpinan dari klan Nugo, telah bertindak diam-diam untuk mencari kesempatan menyerang Gamon. Klan Nugo memiliki kemampuan khusus bersembunyi dan menyerang musuh diam-diam. Dari awal, Nugo telah bersembunyi di bawah tanah menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan.
Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali kisahnya. Perang besar akhirnya dimulai, di mana di dalam alam gaib Kerinci ini banyak sekali klan ya, banyak sekali klan dan ada beberapa kerajaan yang mana emang kayaknya hobinya tempur emang ya teman-teman ya. Dan di sini bener-bener imajinasinya dari pihak Sinta Dair ini keren banget ya, keren pakai banget. Dan semoga semua teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Dan ini by request ya, banyak yang minta kisah Tori, jadi sudah kami penuhi. Semoga terhibur dan ini bisa antara 4 atau 5 part ya nanti untuk kisah Tori spesial Bon ini. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ataupun pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, dan buat yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Untuk Ilo Entry jam 12 siang besok langsung gas part 3 masih bersama saya Ilo. Salam sehat bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.